Kampanye masif pemerintah selama 3 bulan mendongkrak hasil program teks amnesti. Pengampunan pajak diyakini akan berdampak positif bagi perekonomian. Pertumbuhan tahun ini diprediksi bisa mencapai 5,3% dari prediksi semula yang hanya 5,04%. Tahun depan bahkan diperkirakan mencapai 5,7%. Di luar dugaan, penutupan periode pertama teks amnesti 30 September berjalan sukses. Dana tebusan yang masuk ke kas negara mencapai 97,2 triliun rupiah, hampir 60% dari target pemerintah sebesar 165 triliun rupiah. Sejak program pengampunan pajak digulirkan bulan Juli 2016, Presiden Joko Widodo terjun langsung ke lapangan. Jokowi memberikan sosialisasi ke sejumlah daerah, mulai dari Medan, Jakarta, Semarang, hingga Surabaya. Yang sudah bertahun-tahun ini tidak pernah kita kerjakan. Dan kita tidak sadari adalah bahwa sebetulnya kita memiliki uang itu. Kita memiliki dana itu. Tapi masih ada yang disimpan di bawah kasur, ada yang disimpan di bawah bantal, ada juga yang disimpan di luar negeri. Ya, bertahun-tahun nggak diurus, uangnya yang di luar negeri nggak kita urus. Oleh sebab itu sekarang dibuatkan yang namanya payung hukum untuk memberikan kepastian. Payung hukumnya namanya Undang-Undang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Amnesti Pajak, Undang-Undang Teks Amnesti. Namun hingga 2 bulan berjalan, program teks amnesti masih sepi peminat. Hingga awal September 2016 atau sebulan sebelum deadline periode pertama berakhir, dana tebusan yang masuk ke kas negara sangat minim. Angkanya masih belasan triliun rupiah. Tak heran jika pemerintah khawatir pengampunan pajak akan gagal. Berbagai kalangan bahkan meminta agar target teks amnesti direvisi dan rentang waktu periode awal diperpanjang. Namun, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menolaknya. Yang sayangnya undang-undang itu tidak bisa diubah, Ibu. Dan kebijakan Kementerian Keuangan tidak bisa menganulir undang-undang itu saja. Kalaupun ada, berarti harus ada amandemen. Karena itu sangat eksplisit di dalam undang-undang teks amnesti mengenai timingnya. Sama seperti Menteri Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo tetap kukuh. Jokowi mengundang sejumlah pengusaha papan atas negeri ini ke Istana Merdeka. Tujuannya apalagi kalau bukan meminta mereka untuk menggolkan program teks amnesti. Hingga kalender bulan September menjelang habis, Jokowi tetap aktif memantau perkembangan. Didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jokowi turba ke kantor pelayanan pajak Petamburan, Jakarta Barat. Sekarang masukin aja, bayar, nanti dokumen baru belakangan sampai Desember. Betulan itu nggak apa-apa. Tapi ini enggak, tapi ini bagus. Masyarakat ini ngotot bayar pajak. Iya, makanya inisiatifnya Pak sebagai warga negara Indonesia kita memang mau bayar. Kantor pelayanan pajak Jakarta Pusat tidak luput dari pantauan Jokowi. Dengan antusiasme seperti ini coba. Bayangkan tadi pagi ada yang antri jam 3, ada jam 4, ada jam 5. Ini kan sebuah kesadaran yang sangat baik yang momentumnya harus kita gunakan. Respon positif dunia usaha atas program teks amnesti menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya mau katakan bahwa pengalaman kami di teks amnesti ini benar-benar meningkatkan trust, ya, trust antara kami dari pengusaha, pelaku usaha dan Dirjen Pajak terutama. Iming-iming pengampunan pajak juga mendorong wajib pajak rame-rame memburu periode pertama program teks amnesti. Data yang dilaporkan mereka juga tidak diobok-obok petugas pajak. Pengusaha kakap di bawah payung Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin rame-rame minta pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan ikut menyambut mereka di kantor pusat Ditjen Pajak. 65,9 triliun. Oke. Kemudian tentu dengan dana yang masuk, saya berharap Kadin pasti punya juga uang yang di sini maupun yang di luar negeri.
Saya mengharapkan tentu sebagai Kamar Dagang Industri Indonesia, mereka membangun Indonesia. Di hari lain, giliran pengusaha Abu Rizal Bakri, Arifin Panigoro, Prayogo Pangestu, dan Frankie Welirang muncul di Ditjen Pajak. Misalnya opportunity lah, bahwa sekarang bayar 2% untuk semua yang dilaporkan. Siapa tahu si kelompok baru saya ini, dan bukan siapa tahu, saya yakin memang momennya juga baik buat kami karena kita sedang menggabungkan beberapa perusahaan besar sekarang. Jadi ya kita bayar aja sesuai dengan aturan. Semuanya akan berpartisipasi pasti karena tax amnesty yang ada saat ini tentunya adalah kesempatan yang baik. Apa yang baik dengan bagaimana kita harapkan nanti kita punya tax base itu bisa besar, bisa tinggi gitu ya. Nah, harapan saya sih bisa 15% gitu ya. Bisa 15%. Mudah-mudahan bisa mencapai dari 11 jadi 15%. Dan saya yakin bahwa dengan adanya ini akan Indonesia jauh lebih baik. Mengungkapkan semua harta-harta yang perlu diamnesti. Untuk hasil ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Antusiasme wajib pajak mengikuti tax amnesty tidak lepas dari aturan bahwa tahun 2018 semua informasi keuangan akan terbuka. Kepatuhan wajib pajak termasuk dana deposan di luar negeri dapat diketahui para petugas pajak. Bayangkan kalau nanti itu sudah terbuka semua informasi, ya kan? Tidak ada lagi kita katakan ruang orang untuk menyembunyikan, menutupi asetnya atau tidak melaporkan asetnya di SPT baik di luar maupun di Indonesia, ya kan? Apa dampaknya? Berarti kan akan terdeteksi semua. Nah, ini artinya apa? Sebelum itu terjadi, okelah kita berikan suatu fasilitas lah, insentif. Daripada nanti kita yang membuktikan, ya kan? Kita yang menemukan, artinya pemerintah yang menemukan nanti akan kena sanksi apa dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang saja secara legal, secara sah dengan undang-undang kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan saja, ya kan? Dan untuk menghilangkan potensi pajaknya dibayarlah uang tebusannya, nah gitu kan, sehingga selesai. Bursa saham ikut terkena imbas tax amnesty periode pertama. Kita melihat minggu kemarin banyak penjualan oleh investor pribadi terutama, karena bahkan beberapa teman ngomong saya, karena dia akan pakai itu untuk membayar tebusan tax amnesty. 2 hari sebelumnya yang banyak $2. Kenapa? Karena kalau saham akan panjang. Oke. Jadi karena saya ingat rupiah menguat. Nah, minggu ini adalah mulai real. Uang tax amnesty yang masuk nih kemana? Oke. Mungkin juga ini prediksi orang, persepsi akan masuknya uang itu ke sini. Tapi memang data ini juga mengagetkan buat saya karena kita kalau tumbuh 1% indeks dalam 5 menit pertama belum pernah dalam sejarah tuh. Tiba-tiba semenit naik 1% gitu ya. Tax amnesty bisa menggait dana masuk lebih banyak ke Indonesia. Capital inflow akan meningkatkan cadangan devisa serta memperkuat nilai tukar rupiah. Singkat kata, pengampunan pajak diyakini akan berdampak positif bagi perekonomian. Pertumbuhan tahun ini diprediksi bisa mencapai 5,3%, dari prediksi semula hanya 5,04%. Jika tax amnesty berjalan sukses hingga akhir Maret 2017, ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan mencapai 5,7%.